Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 4, berjumpa lagi dengan saya ya, dengan materi pendidikan agama Islam. Nah, siswa kelas 4, untuk minggu ini kita masih meneruskan pelajaran yang kemarin, yaitu bab 1 ya, untuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini nanti kita akan mempelajari tentang hadis tentang keragaman. Kalau yang bagian 1 dan 2 kan mempelajari tentang surat Al-Hujurat ayat 13, ya kan? Kemudian sekarang kita mempelajari tentang hadis tentang keragaman. Oke ya, jadi sama saja ya, kemarin surat Al-Hujurat kemarin juga membahas tentang keragaman. Untuk hadis ini nanti juga membahas tentang keragaman. Langsung saja kita mulai dengan mengulang pelajaran yang kemarin. Masih ingat ya pelajaran yang kemarin? Ya, tentang surat Al-Hujurat. Ini kita baca bersama-sama dulu surat Al-Hujuratnya. Oke ya, kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Artinya kemarin yaitu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, kemarin seorang laki-laki siapa? Yaitu Nabi Adam. Kalau seorang perempuan yaitu siapa? Siti Hawa. Berikutnya, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ayo, banyak suku di Indonesia. Di antaranya apa? Misal ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Batak, ada suku Dayak, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Oke. Diciptakan bersuku atau diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, saling hidup rukun antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, antara suku satu dengan suku yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia di antara semua manusia itu hanya yang paling bertakwa saja. Sesungguhnya atau sungguh Allah itu maha mengetahui, maha teliti. Itu adalah pelajaran yang kemarin. Sekarang coba kalian amati gambar. Coba ini kira-kira gambar apa? Ini gambar apa kira-kira anak-anak? Gambar beberapa anak yang sedang bermain ya ini. Ada berapa anak ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 anak yang bermain. Dan anak-anak ini berbeda-beda suku ya, kalau dilihat dari pakaiannya. Berbeda suku, berbeda agama mungkin ya. Dilihat dari pakaian saja sudah kelihatan. Nah, ini nanti ya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan keragaman. Ya, jadi kita itu hidup di masyarakat itu banyak sekali beragam ya, beragam, berbeda-beda. Baik itu beda warna kulit, kemudian beda agama, beda suku bangsa dan lain sebagainya. Nanti sikap kita harus bagaimana, kemudian nanti apa yang perlu kita lakukan. Nah, ini nanti akan kita bahas.
Dari gambar itu kita coba untuk menyimak hadis ya. Sebelum kita menyimak hadisnya, coba adakah yang tahu apa itu hadis? Ada yang tahu pengertian hadis? Hadis adalah, ini pengertiannya. Hadis yaitu perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis itu adalah perkataan atau perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad. Itu namanya hadis. Oke, berikutnya hadis itu merupakan salah satu pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Jadi pedoman yang utama itu adalah Al-Quran. Al-Quran kemarin apa? Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya, Al-Quran itu adalah firman Allah. Kemudian yang kedua yaitu namanya hadis. Hadis itu apa tadi? Perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya sekilas tentang hadis. Nah, berikutnya kita akan coba membahas satu hadis, yaitu hadis tentang keragaman. Ini dia hadisnya, sangat panjang sekali. Saya bacakan hadisnya. Jadi membaca hadis dengan membaca Al-Quran itu beda ya. Meskipun sama-sama bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Kalau Al-Quran seperti saya tadi, di awal tadi ya, itu membaca Al-Quran. Kalau hadis ini, perhatikan. Hadatsani man sami'a khutbata Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam fi wasati ayyamit tasyriki. Faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmaro illa bittaqwa. Abalagtu qalu balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Nadrah. Yang dikurung ini adalah rawinya atau periwayatnya, yaitu Imam Ahmad dari Abi Nadrah. Itu adalah hadis Nabi tentang keragaman. Apa artinya hadis ini? Hadis ini artinya adalah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Hari tasyrik itu setelah Idul Adha itu ya. Idul Adha kan 10 Dzulhijjah ya, baru saja kita lalui. Kemudian ada hari tasyrik itu di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rob kalian satu. Rob itu Tuhan, yaitu siapa? Allah. Dan ayah kalian satu, maksudnya Nabi Adam. Seperti yang di Al-Quran kemarin ya, Al-Hujurat kemarin. Yaitu dari laki-laki, yaitu Nabi Adam, dan dari perempuan Siti Hawa. Tuh. Kemudian ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam. Orang Ajam itu orang yang non-Arab. Misalnya Indonesia. Indonesia itu termasuk orang Ajam. Dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Sama ya kemarin dengan yang di surat Al-Hujurat, semuanya itu sama, yang membedakan adalah takwanya. Apa aku sudah menyampaikan? Ini pertanyaan dari Nabi. Maka dijawab oleh yang mendengar khutbah Rasulullah itu, iya, benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan. HR ini adalah hadis riwayat
Siapa tadi? Ahmad dari Abu Nadroh. Ini merupakan bunyi hadis tentang keragaman. Nah, dari hadis di atas, kalian sudah membaca hadisnya, juga sudah membacakan artinya. Sekarang pesan pokok apa yang terkandung dalam hadis itu? Ada beberapa pesan ya. Yang pertama yaitu kita itu berasal dari ayah yang sama loh. Siapa ayah kita? Yaitu Nabi Adam. Semua manusia itu berasal dari ayah yang sama, yaitu Nabi Adam. Berikutnya yang kedua, tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam atau bukan Arab. Begitu juga sebaliknya, tidak ada kelebihan orang Ajam atas orang Arab. Jadi semuanya sama, baik itu orang Arab atau orang di luar Arab. Jadi orang Arab dan orang Indonesia itu sama. Orang Indonesia dengan orang Arab juga sama. Itu pesan pokok yang kedua. Berikutnya pesan pokok yang ketiga yaitu tidak ada kelebihan orang kulit merah atas orang kulit hitam. Begitu juga sebaliknya, tidak ada kelebihan orang kulit hitam atas orang kulit merah. Jadi apapun orangnya, baik itu orang Arab atau bukan, apapun warna kulitnya, baik itu kulit merah atau kulit hitam, maka semua kedudukannya itu sama. Ini berdasarkan hadis Nabi ya. Dan yang keempat adalah yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah tingkat ketakwaannya. Jadi yang membedakan antara orang Arab, orang non-Arab, orang Indonesia, orang yang berkulit merah, orang yang berkulit hitam, itu kan tadi sama ya. Yang membedakan hanya satu, yaitu tingkat ketakwaannya. Barang siapa yang paling bertakwa, maka itulah orang yang paling mulia. Takwa itu apa? Ya, masih ingat kemarin takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu yang membedakan hanya takwanya. Kemudian menulis hadis. Ya, hadis di atas tadi coba kalian tulis. Tata caranya bagaimana? Nah, ini ada beberapa tata cara. Cara yang pertama yaitu tulis hadis di atas dari kanan ke kiri. Jadi sama seperti menulis Al-Quran itu ya. Jadi menulisnya itu dari kanan, bukan dari kiri. Berikutnya yang kedua, beri jarak satu baris antara tulisan atas dengan bawahnya. Jadi kalau di buku kalian itu satu baris tidak cukup dan jelasnya tidak cukup ya satu baris, karena kan panjang sekali hadisnya. Maka untuk menulis bawahnya coba beri jarak satu baris ya, agar terlihat rapi. Nah, yang ketiga yaitu perhatikan tata cara menulis huruf Arab. Tata cara menulis huruf Arab ini sudah saya jelaskan di bagian yang keberapa kemarin itu ya? Ke-1 ya kalau tidak salah ya. Bagian yang ke-1. Perhatikan titiknya, perhatikan harokatnya, perhatikan geriginya ya. Jadi agar nanti tulisannya bisa benar. Nah, setelah kalian tulis, berikutnya yaitu kalian hafal hadis itu. Syukur-syukur menghafal dengan artinya. Bagaimana cara menghafal hadis itu? Cara menghafalnya yaitu baca berulang-ulang. Jadi hadis di atas itu kalian baca berulang-ulang. Setelah kalian baca berulang-ulang, kemudian hafalkan sedikit demi sedikit. Jadi sedikit-sedikit saja, mungkin satu baris dihafalkan. Nanti kalau sudah hafal, baris bawahnya. Kalau sudah hafal, baris bawahnya lagi. Sampai nanti di akhir hadis. Nah, setelah dihafalkan sedikit-sedikit, kemudian gabungkan hafalan itu menjadi hadis yang utuh. Bisa kira-kira menghafal? Pasti bisa ya. Jadi tugasnya menulis hadis tadi. Setelah menulis, kemudian dihafalkan beserta artinya. Oke ya. Sementara itu, semoga sedikit materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.